Siksaan yang diterima oleh kaum muslimin semakin bertambah setelah kaum musyrikin tidak dapat mengembalikan mereka kepada penyembahan berhala. Bahkan sebaliknya, Islam semakin tersebar hari demi hari. Dan lidah-lidah manusia mengulang-ulang kalimat tauhid, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam semakin berkembang dan semakin meluas. Sedangkan kita kalah terus. Aku tidak dapat membiarkan ini terjadi, wahai sahabat-sahabatku. Agama ini harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Bukankah Siti Khadijah istri Muhammad telah meninggal dunia dan pamannya Abu Talib juga telah wafat? Saat ini tidak ada yang melindunginya sama sekali. Hei, bagaimana kau bisa bilang kalau kita sudah kalah? Saat ini Nabi sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Penduduk Taif telah mengusirnya dengan kasar. Dan pengikutnya saat ini mendapatkan tekanan yang sangat dahsyat. Ya, setelah kita mengetahui semua ini, apa masih kau bilang kalau kita kalah? Itu salah, teman. Islam semakin meluas. Dan kaum muslimin bertambah jumlahnya setiap hari. Kita telah gerakan kaum Quraisy dan bangsa Arab untuk memusuhi seperti yang kita inginkan. Dan kita yakinkan mereka bahwa Tuhan mereka adalah berhala batu-batu. Mereka memang bodoh. Mengapa kita tidak mendorong mereka untuk membunuh Muhammad? Jika berhasil, maka Mekah akan kembali ke alam kekufuran dan kegelapan hingga tidak ada yang memikirkan jalan keluarnya di seluruh alam ini. Usul yang bagus. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Harus menanamkan pikiran jahat ini di perkumpulan orang-orang bodoh yang akan mengadakan pertemuan besok. Dan aku sendiri yang akan melaksanakan tugas ini. Tidak bisa dibiarkan. Ini benar-benar gawat. Tidak ada jalan lain untuk menghentikan penyebaran agama ini, kecuali kita harus membelenggu Muhammad dan memenjarakannya sampai dia mati. Itu bukan pendapat yang bagus. Bisa saja teman-teman Muhammad datang membebaskannya. Kalau begitu diasingkan saja dan diusir dari Mekah, lalu kita bisa bernapas lega. Pendapatmu juga tidak bagus. Setiap kabilah mengirimkan seorang pemuda perkasa sebagai wakilnya. Dan kita berikan masing-masing sebilah pedang yang tajam. Lalu semua secara bersama-sama membunuhnya dan darahnya tertumpah di setiap kabilah. Maka akan tamatlah riwayat agama Islam. Pendapat yang bagus. Pendapat yang bagus. Iya. Malam itu Allah mewahyukan nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah. Lalu beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya tanpa seorang pun melihatnya. Allah telah membutakan mata mereka hingga tidak ada yang melihat beliau meninggalkan kediamannya. Bahkan beliau juga meletakkan sedikit debu di kepala-kepala mereka. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Dia masih terlelap tidur. Ayo kita menyerbu masuk dan membunuhnya selagi dia tertidur. Ayo kita cari dia. Muhammad telah pergi dan Ali bin Abi Thalib menggantikan tidurnya di ranjangnya. Ayo kita cari dia. Ayo cepat sedikit mengambil rantingnya. Ini sudah cukup banyak. Mari kita lanjutkan bekerja. Sungguh bahagianya diriku bisa memandang wajahmu yang mulia ya Nabi Allah. Aku tidak yakin di dalam gua ada orangnya. Mungkin gua ini belum pernah disinggahi manusia dalam beberapa tahun ini. Karena ada merpati dan laba-laba membuat sarang di sini. Ayo kita cari lagi di tempat lain. Abu Bakar berkata kepada Nabi, kalau saja mereka mengintip ke bawah kaki, mereka pasti melihat kita. Benar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, ya Abu Bakar, apa pendapat Anda dengan kedua dan Allah menjadi yang ketiga? Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Demi Tuhan-Tuhan yang berada di sini, akan kuberikan 100 onta bagi yang dapat membawakan kepadaku Muhammad. 100 onta kau bilang? Benar. 100 onta ya suruhku. Ini kesempatan emas untuk mendapatkan kekayaan. Ya, bagus sekali. Permisi, apakah Anda mengetahui kapan Muhammad dan temannya akan berangkat pergi? Coba kau tanyakan kepada Abdullah bin Abu Bakar. Baiklah. Ada apa? Abdullah bin Uraikid telah tiba. Dia menanyakan waktu keberangkatan. Akan aku beritahu kapan waktunya. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melalui jalan yang tidak pernah dilalui kabilah Quraisy. Dan kami akan sampai di Madinah dengan selamat. Insya Allah. Wahai suku Quraisy, sesungguhnya aku telah melihat teman yang selama ini kalian cari. Apa yang kau lihat? Ada 3 penunggang unta. Aku yakin teman kalian berada di antara ketiga penunggang unta itu. Oh tidak, bukan mereka yang kita cari. Yang kau lihat adalah para pedagang yang berangkat meninggalkan Mekah semenjak tadi pagi. Sedangkan Muhammad telah meninggalkan Mekah semenjak 3 hari yang lalu. Ayo temanku, minumlah bersamaku. Minumlah. Terima kasih. Alangkah indahnya bejana yang kupegang ini. Dan juga minuman yang menyegarkan. Kau boleh mengambilnya sebagai hadiah dariku. Akan tetapi, beritahu aku di mana kau menemukan ketiga orang itu. Baiklah, akan kutunjukkan kepada Anda di mana keberadaan mereka. Pelankan suaramu. Naiklah ke kuda dan tunjukkan sendiri di mana mereka. Ayo kudaku, larilah dengan cepat. Aku semakin dekat mengejar Muhammad dan temannya. Ayo cepat. Tidak akan kubiarkan kau mengejar mereka berdua. Ya, ayo jalan. Apakah kau benar ingin menangkap penghulu manusia? Jangan mengamuk. Engkau adalah kuda terbaikku. Mudah-mudahan lehermu terpisah dari tubuhmu. Sekarang akan kutangkap engkau, wahai Muhammad. Tolong aku, ya Muhammad. Maafkanlah aku. Aku berjanji tidak akan mengganggu engkau lagi. Wahai Suraka, apakah engkau melihat Muhammad melalui jalan ini? Tidak ada seorang pun yang lewat jalan ini. Aku sudah memeriksanya sendiri. Barangkali dia melalui jalan yang lain. Ya, mungkin saja begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar menempuh perjalanan ke Yathrib tanpa henti sepanjang hari siang dan malam. Ini merupakan perjalanan yang teramat berat. Dan Abdullah bin Uraikith memilih jalan yang tidak biasa ditempuh oleh kebanyakan orang. Ini adalah kabilah Bani Saham. Buraidah tetua Bani Saham sedang menuju kemari. Selamat datang, wahai Muhammad. Penduduk Yathrib sedang menanti kedatangan Anda dan telah mempersiapkan penyambutan buat Anda, penyambutan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kita hampir sampai di Yathrib. Yathrib telah berbenah dan penduduknya berhamburan keluar untuk menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan temannya Ashidik. Semuanya bersenandung untuk Nabi terkasih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah muncul purnama kepada kami dari Bukit Saniawadah. Seyogianya kami bersyukur selama penyeru kepada Allah masih mau berseru kepada kami. Sungguh diriku telah rindu untuk bertemu dengannya. Selama bertahun-tahun diriku hanya mendengar tentangnya. Kami semua seperti Anda, kakek.
Jangan khawatir, sebentar lagi kita semua akan dapat menemuinya, mendengar suaranya, dan menikmati genggaman tangannya. Beliau adalah cahaya dari Tuhan semesta alam. Allah, 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 alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah. Unta Rasulullah telah berhenti di atas tanah milik Sam dan Suhaim. Lihatlah, beliau turut membangun dan membantu mengangkat kayunya. Biarkan diriku membantu Rasulullah membangun masjid dan rumahnya. Biarkan kami saja ya Rasulullah. Biarkan kami yang meneruskannya. Demikianlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid dan tempat tinggalnya untuk memulai fase baru dakwah yang lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.